Halo semua, hari ini aku mau share dari buku. Judulnya adalah Tinggal di Dalam Relung Hatinya. Dan buku ini akan rilis 1 minggu lagi di Overcomer Church. Jadi bagi setiap saudara yang mau beli, saudara bisa langsung aja ke Overcomer Church, bisa lewat IG atau ke IG-nya adanya namanya itu XO Store. Ya, dan hari ini aku mau share dari yang judulnya adalah Analogi Tangisan yang Berbeda di halaman 83. Saya mau mengulang kali ya. Jadi buku analogi ini bukan buku yang dikarang oleh kita sendiri. Buku analogi ini adalah buku berdasarkan dari penglihatan yang didapat oleh pendua Overcomer. Dan di buku analogi ini saudara bisa belajar tentang apa sih yang Tuhan mau. Apa yang ada benar-benar di hati Tuhan. Apa yang pengen Tuhan utarakan pada setiap dari kita. Dan di sini ada banyak banget analogi. Aku akan share dari buku dari chapter yang judulnya adalah Analogi Tangisan yang Berbeda. Kita baca bersama ya. Jadi di tanggal 7 Januari tahun 2024, pendua ini mendapatkan sebuah vision di mana dia ada di sebuah pantai. Di tengah pantai itu, pendua ini melihat sudah ada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Kemarilah hamba-hambaku dan hamba-hamba gembalamu." Dan pendua ini pun berjalan ke arah tengah pantai, lalu melihat Tuhan Yesus berkata, "Marilah berjalan denganku." Sungguh indah ya saudara. Aku rindu Overcomer, setiap dari kita semua itu memiliki tangisan yang berbeda. Tuhan juga berkata, "Naiklah bersamaku ke bukit doaku." Ya, jadi pendua ini diajak ke bukit doanya Tuhan. Lalu saya melihat Tuhan Yesus sedang berjalan menaiki sebuah bukit. Di penglihatan itu pendua ini bisa berjalan dan mengikuti Tuhan Yesus di belakang. Ketika menaiki bukit tersebut, pendua ini mendengar seperti banyak suara yang sedang berdoa, saudara. Tuhan Yesus pun berjalan menaiki bukit tersebut hingga satu titik. Pendua ini melihat seperti ada sebuah batu. Dan ada orang yang sedang berdoa di batu tersebut. Mungkin ilustrasinya yang kayak Tuhan Yesus lagi berdoa di atas batu. Saya melihat orang tersebut seperti berdoa sambil menangis. Saya melihat ada malaikat yang menemani orang itu berdoa. Kemudian pendua ini bisa mendengarkan doa yang dinaikkan oleh orang tersebut. Dikatakan seperti ini, "Tuhan, aku sungguh menantikan kesembuhan darimu terjadi di tengah-tengah kami." Kemudian saya melihat malaikat yang di sebelah orang yang berdoa itu menampung air mata orang tersebut ke sebuah bejana emas. Jadi setiap kita benar-benar nangis, diremuk di kaki Tuhan, itu benar-benar Tuhan benar-benar menghitung, saudara. Malaikat Tuhan dengan cepat naik ke surga, turun membawa minyak kesembuhan di dalam kendi emas dan ditaruh di sebelah orang tersebut. Dan Tuhan Yesus berkata, "Hambaku berdoa dengan tangisan untuk meminta kesembuhan yang terjadi di gerejanya. Hal itu membuat malaikatku diutus untuk memberikan mereka minyak untuk kesembuhan mereka." Lalu Tuhan Yesus berjalan kembali dan saya pun bisa mengikuti Tuhan Yesus. Pendua ini ya. Ketika berjalan, pendua ini melihat ada satu batu sama seperti yang pertama dan melihat ada seseorang yang sedang berdoa di sana. Lalu pendua ini melihat orang ini juga berdoa sambil menangis, saudara. Dan orang ini berdoanya seperti ini, "Tuhan, berikanlah berkat khususmu di tengah-tengah kami." Lalu saya melihat juga ada malaikat Tuhan yang sedang menemani orang tersebut. Dan Tuhan menampung air mata dari orang tersebut ke sebuah bejana emas, sama-sama bejana emas. Lalu dengan cepat malaikat itu naik lagi ke surga dan turun membawa kotak-kotak emas. Kemudian malaikat itu menaruh kotak-kotak emas itu di sebelah orang yang kedua ini sedang berdoa. Kemudian Tuhan berkata, "Hambaku yang sedang berdoa dengan tangisan untuk meminta berkat yang khusus terjadi di tengah-tengahnya. Hal itu membuat malaikatku diutus untuk memberikan mereka kotak-kotak emas dan berkat khusus." Lalu saya melihat Tuhan Yesus kembali berjalan. Lalu pendua ini melihat orang ketiga
di mana dia juga sedang berdoa di sana. Sama ada malaikat juga di sebelahnya. Kemudian pendoa ini seperti bisa mendengar orang tersebut berdoa. Dan orang tersebut berdoa seperti ini. Tuhan, berikanlah kami masa-masa keamanan di mana selama ini kami sudah cukup berperang. Lalu saya melihat malaikat Tuhan menampung air mata itu ke dalam bejana emas, sama kayak orang pertama dan kedua. Dengan cepat malaikat Tuhan itu naik ke surga dan turun kembali membawa panji-panji. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Hambaku tersebut sedang berdoa akan masa keamanan. Karena itu aku mengutus malaikatku untuk mengambil panji-panji perlindungan untuk orang tersebut." Lalu melihat Tuhan Yesus setelah itu kembali berjalan lagi. Kira-kira perjalanan Tuhan Yesus udah mau nyampai ke bukit. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hamba-hambaku, hamba-hamba gembalamu, ketahuilah 3 tangisan tadi itu dimiliki oleh hamba-hambaku yang berada di Overcomer. Mungkin itu tangisan saya juga. Selama Heaven Invasion itu, aku pun tidak keberatan untuk mengutus malaikatku ke tengah-tengah setiap dari mereka." Karena Tuhan Yesus sangat setia dan baik. Pertanyaanku, apakah kita mau memiliki tangisan yang berbeda di musim ini? Lalu saya melihat Tuhan Yesus naik ke puncak bukit dan saya menemukan Pastor Barry yang sedang berdoa di atas batu. Ya, Pastor Barry sebagai orang keempat. Dan saya melihat air mata Pastor Barry seperti aliran sungai yang memberikan kehidupan di sekitar area Pastor Barry berdoa. Tuhan Yesus berkata, "Dengarkanlah doa dan tangisan gembalamu, nak." Lalu saya bisa mendengar doa Pastor Barry. Pastor Barry berdoa seperti ini, "Aba Yesua, biarlah sebuah lawatan dan tuayanmu terjadi untuk bangsa Indonesia. Pakailah hidupku dan Overcomer sebagai persembahan yang hidup di hadapanmu. Aba Yesua, aku rindu melihat revival terjadi di Indonesia. Aku percaya saja sampai jiwaku habis lenyap." Sangat berbeda ya doanya dengan doa kita. Saya mendengar suara doa Pastor Barry seperti seorang yang sudah nangis terisak-isak lamanya. Setelah itu saya melihat Tuhan Yesus berjalan ke Pastor Barry, kemudian berlutut dan berdoa berhadap-hadapan dengan Pastor Barry. Saya melihat apa yang didoakan Pastor Barry itu didoakan juga oleh Tuhan Yesus. Hingga saya melihat seperti ada tetesan hujan di atas batu tersebut. Seketika saya mendengar suara gemuruh dan saya hanya bisa berlutut saja merasakan hadirat Elohim. Lalu Elohim berkata, "Terjadilah sesuai dengan kerinduanmu, kekasihku. Jika kamu dan Overcomer selalu hidup di dalam kasih karunia dan kesetiaanku, maka kamu dan Overcomer akan melihat revival terakhir sesuai dengan waktu yang sudah kutetapkan. Bahkan juga bisa kupercepat." Kemudian saya melihat Tuhan Yesus pun juga menangis. Namun bukan air mata yang keluar, tapi aliran darah yang keluar. Aliran darah itu mengalir dari puncak bukit ke suatu daratan di bawah bukit. Saya melihat ternyata ada pulau-pulau Indonesia. Tuhan Yesus berkata, "Kerinduan Aba dan darahku tercurah untuk Indonesia. Kekasihku, masuklah ke dalam masa-masa tuaian yang sudah kusiapkan dengan sorak-sorai dan sukacita. Penuaian besar sungguh segera terjadi, amin. Bersiap-siaplah kekasihku dan Overcomer. Akan hari itu yang akan datang bagimu. Overcomer, belajarlah memiliki tangisan yang berbeda seperti kekasihku, di mana tangisan akan lawatan tersebut keluar dari keremukan, kemurnian, dan belas kasihan." Dan itulah hati Tuhan untuk kita semua, saudara. Mau gak setiap dari kita memiliki tangisan yang berbeda? Udah bukan lagi mungkin tentang kesembuhan, berkat, atau masa keamanan, tapi setiap day kita benar-benar mempunyai agenda yang sama, yaitu revival yang terakhir. Dan kita siap untuk membayar dengan segenap jiwa dan segenap waktu, segenap tenaga, segenap uang demi untuk revival terakhir itu dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya bisa dipercepat.
biar setiap day kita bisa menjawab itu semua di dalam setiap saat teduh dan doa saudara. Dan berikut adalah analogi tangisan yang berbeda. Saya merekomend saudara get ready because 1 minggu ini buku ini akan rilis dan saudara bisa mendapatkannya di XO Store. Terima kasih saudara semua.